Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadilatul Husna dengan rekan saya yaitu Yasa Tria Ilma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang pembelajaran sejarah di kelas 12 MA Al-Khairiyah Semarang. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai model, pendekatan, dan metode yang digunakan. Nah, dari hasil observasi kami, model, pendekatan, dan metode yang digunakan di kelas 12 MA Al-Khairiyah Semarang, khususnya pada pembelajaran sejarah adalah lebih kepada student centered learning, yang mana pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Selain itu, pembelajarannya juga menggunakan model berbasis hasil, yang mana ketika pembelajaran itu, guru pada awalnya akan menyampaikan beberapa materi yang memang akan dibahas pada hari itu. Kemudian guru akan menanyakan materi-materi apa saja yang sekiranya belum dipahami oleh peserta didik. Nah, nantinya dari situ guru akan menjelaskan materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Nah, kemudian hal tersebut bertujuan supaya peserta didik itu lebih paham dengan materi yang sebelumnya itu belum mereka pahami. Kemudian yang selanjutnya itu ada pola pembelajaran yang digunakan. Nah, di kelas 12 MA Al-Khairiyah ini, pola pembelajarannya itu menggunakan pola pembelajaran kronologis, yang mana pola pembelajarannya itu dimulai dari peristiwa sejarah yang paling belakang, kemudian bergerak maju ke depan. Contohnya, ketika kami melakukan observasi, guru itu menjelaskan tentang peristiwa demokrasi terpimpin. Kemudian penjelasan guru itu bergerak maju ke demokrasi liberal dan kemudian dihubungkan dengan isu yang sedang hangat di masa kini, yaitu tentang pemilu tahun 2024, khususnya tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian yang selanjutnya ada tentang penerapan ice breaking. Nah, di pembelajaran sejarah kelas 12 MA Al-Khairiyah ini, ice breaking yang digunakan adalah permainan lempar kertas, yang mana guru itu memberikan sebuah kertas yang dibentuk seperti bola yang diberikan ke satu peserta didik. Nah, nantinya peserta didik yang memegang kertas ini diminta untuk melempar kertasnya ke peserta didik yang lain. Nah, peserta didik yang mendapat kertas itu diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai strategi guru untuk pelibatan aktif peserta didik. Nah, dalam pembelajaran sejarah di MA Al-Khairiyah ini ada 3 strategi yang diterapkan oleh guru supaya peserta didik itu menjadi lebih aktif ketika pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai diskusi kelas. Jadi, guru itu membuka sesi diskusi di mana peserta didik itu diperbolehkan untuk memberi pertanyaan, memberikan opini, atau memberikan sanggahan mengenai materi yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua itu mengenai kegiatan berkelompok, di mana dalam kelas itu guru membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok dan nantinya setiap kelompok itu diminta untuk mendiskusikan materi yang sedang dibahas dan nanti setiap kelompok itu diminta untuk menyampaikan pendapat mereka di depan kelas. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka ini dimaksudkan untuk supaya peserta didik itu bisa dengan bebas menyampaikan pertanyaan ke guru terkait materi yang sedang dibahas dan mereka juga diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan satu sama lain. Nah, selain itu juga bisa sebaliknya, guru yang memberikan pertanyaan ke peserta didik dan peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Nadila. Selanjutnya adalah strategi guru dalam menumbuhkan salah. Strategi guru menghubungkan peristiwa sejarah dengan isu terkini. Jadi, pada saat pembelajaran di kelas di MA Al-Khairiyah, guru memantik siswa dengan peristiwa zaman dahulu yang ada kaitannya dengan isu terkini. Contohnya adalah pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang. Isu tersebut dikaitkan dengan zaman dahulu, yaitu cara pemilihan anggota DPR yang menggunakan demokrasi terpimpin atau mempunyai wewenang penuh adalah presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk saat ini demokrasi lebih didengar oleh suara rakyat. Selanjutnya
Selanjutnya adalah cara guru menemukan cara berpikir kritis peserta didik. Nomor 1 adalah diskusi terbimbing. Menggunakan diskusi kelas untuk membahas topik-topik yang memerlukan pemikiran analitis dan mendorong siswa untuk menyusun argumen, menyajikan bukti, dan merespon argumen teman sekelas. Yang kedua adalah analisis kasus dan studi kasus. Menggunakan analisis kasus dan studi kasus untuk mengajarkan siswa menerapkan konsep-konsep dalam konteks nyata. Mendorong siswa untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis faktor-faktor yang terlibat, dan mencari solusi atau rekomendasi. Yang ketiga ada kritik terhadap sumber informasi. Kritik terhadap sumber informasi mengajarkan keterampilan evaluasi sumber informasi, terutama dalam era informasi digital, yang mendorong siswa untuk menilai keandalan, keberpihakan, dan relevansi informasi yang mereka temui. Yang keempat ada proyek penelitian. Proyek penelitian yang memungkinkan siswa menyelidiki topik tertentu secara mendalam dan mendorong siswa untuk merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data, dan menyajikan temuan mereka. Yang kelima ada pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif menggunakan pertanyaan reflektif yang mendorong siswa untuk memikirkan pemahaman mereka sendiri, proses berpikir dan pembelajaran yang diperoleh, dan mendorong siswa untuk merenung tentang bagaimana mereka belajar dan cara meningkatkan pemahaman mereka. Yang terakhir ada pembelajaran berbasis masalah. Dengan memberikan tugas-tugas yang menantang siswa untuk memecahkan masalah yang nyata untuk dihadapi. Mendorong siswa untuk merumuskan strategi pemecahan masalah dan mengevaluasi hasilnya. Next. Yang selanjutnya ada pemanfaatan media digital. Pada pembelajaran di kelas, guru menggunakan media film untuk pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Seperti contohnya ada ketika memperingati G30 SPKI, maka diserukanlah siswa untuk menonton film dokumenter yang sedang berjalan pada saat itu agar siswa paham mengenai sejarah peristiwa tersebut. Next. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. 1. Ada strength atau kekuatan. Sumber daya pengajaran, tersedianya buku, teks, materi online, dan sumber daya lainnya dapat menjadi kekuatan karena dapat mendukung pengajaran. Guru yang kompeten. Guru yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan keterampilan mengajar yang baik merupakan aset yang besar. Kemudian berbagai metode pengajaran. Penggunaan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, dan proyek dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman siswa. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan terdapat kurangnya sumber daya, yaitu keterbatasan buku teks, akses ke teknologi, atau bahan pengajaran dapat menjadi hambatan. Kemudian keterbatasan waktu. Batasan waktu dalam jadwal pembelajaran dapat membatasi mendalamnya materi yang dapat dicakup. Terakhir, kurangnya keterlibatan siswa. Jika siswa tidak aktif terlibat, pembelajaran sejarah dapat menjadi monoton dan kurang efektif. Yang C, opportunities atau peluang. Opportunities atau peluang ada teknologi pembelajaran, yaitu penggunaan teknologi seperti e-learning, simulasi, atau platform interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian kolaborasi antar pelajaran. Peluang untuk mengintegrasikan pembelajaran sejarah dengan mata pelajaran lain seperti seni atau sastra dapat memberikan konteks yang lebih kaya. Dan pengembangan kurikulum. Perubahan atau penyempurnaan dalam kurikulum dapat memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan inovasi dalam pembelajaran sejarah. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Kurikulum tidak relevan, yaitu jika kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan siswa atau tidak mencakup aspek-aspek penting sejarah. Pembelajaran dapat menjadi kurang menarik. Kemudian ada keterbatasan evaluasi. Kesulitan dalam mengevaluasi pemahaman sejarah siswa dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Yang terakhir
ada kurangnya dukungan. Kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau orang tua dapat menghambat implementasi inovasi dan perbaikan dalam pembelajaran sejarah. Terima kasih, saya kembalikan ke Nadila. Baik, untuk kesimpulannya yaitu pelibatan interaktif peserta didik dalam pembelajaran merupakan faktor kunci untuk meningkatkan pemahaman, motivasi, dan keterlibatan peserta didik. Model pembelajaran yang sering digunakan adalah pembelajaran berbasis hasil atau outcome-based learning yang sudah saya sampaikan di awal tadi dan memastikan pemahaman yang mendalam menekankan pencapaian pada tujuan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran sejarah ini sudah diterapkan beberapa model, maaf, sudah diterapkan salah satu model pembelajaran, yaitu outcome-based learning, yang mana pembelajaran ini berbasis pada hasil peserta didik, kemudian ada juga metodenya yaitu student-centered learning, dan ada beberapa strategi yang sudah diterapkan oleh guru supaya uh, pembelajaran sejarah peserta didik ini, dalam pembelajaran peserta didik ini bisa terlibat lebih aktif. Itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai hasil observasi kami. Apabila ada kekurangan kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.